Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi laki-laki yang diam-diam menyukaimu sebenarnya sudah mengirimkan banyak sinyal sejak lama. Dan kalau kamu melewatkannya, kamu bisa kehilangan cinta sejati yang selama ini sudah ada di depan matamu. Pernahkah kamu merasa bingung apakah perasaanmu terhadap seseorang itu berbalas atau tidak? Pernahkah kamu bertanya-tanya dalam hati, apakah dia juga suka sama aku? Lalu kamu mencoba mencari tahu lewat berbagai cara, mulai dari bertanya kepada teman, memperhatikan gerak-geriknya, bahkan sampai mencoba peruntungan lewat ramalan atau kuis-kuis cinta di internet? Perasaan seperti ini sangat wajar dan hampir semua orang pernah mengalaminya. Terutama ketika kamu sedang jatuh cinta dan tidak yakin apakah orang yang kamu sukai juga merasakan hal yang sama terhadapmu. Yang paling menyedihkan adalah ketika sebenarnya perasaan itu berbalas. Tapi karena kamu tidak percaya diri atau tidak bisa membaca tanda-tandanya, kamu malah menyerah dan membiarkan cinta itu pergi begitu saja. Bayangkan betapa sayangnya kalau ternyata orang yang kamu sukai juga menyukaimu. Tapi karena tidak ada yang berani mengambil langkah pertama atau karena kamu tidak mengenali sinyal-sinyal yang dia kirimkan. Kalian berdua justru berpisah dan masing-masing melanjutkan hidup dengan perasaan menyesal yang mendalam. Nah, sebenarnya ada kabar baik yang perlu kamu ketahui, yaitu bahwa laki-laki itu sebenarnya tidak sebaik yang kamu kira dalam menyembunyikan perasaannya. Mereka mengirimkan sinyal-sinyal tertentu yang kalau kamu tahu caranya membaca, kamu akan langsung sadar bahwa dia sebenarnya juga menyukaimu. Sinyal-sinyal ini kadang sangat halus, tapi kadang juga cukup jelas kalau kamu memperhatikan dengan seksama. Yang pertama dan paling sering terjadi adalah ketika seorang laki-laki mengungkapkan rasa sukanya secara tidak langsung. Ini adalah salah satu tanda yang paling umum dan paling sering terlewatkan oleh perempuan. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, dia punya keinginan yang sangat besar untuk menyampaikan perasaannya kepadamu. Tapi di saat yang bersamaan dia juga takut kalau perasaannya ketahuan terlalu cepat dan malah membuat suasana menjadi canggung. Jadi apa yang dia lakukan? Dia akan menggunakan kata-kata yang maknanya mirip dengan, "Aku suka kamu," tapi tidak seterang-terangan itu. Misalnya, dia mungkin akan bilang, "Kamu tuh beda ya dari yang lain." Atau, "Enak yang ngobrol sama kamu, rasanya nyaman banget." Kata-kata seperti ini sekilas terdengar seperti pujian biasa. Tapi sebenarnya di balik kata-kata itu ada perasaan yang sangat dalam yang sedang dia coba sampaikan tanpa harus secara langsung mengatakan, "Aku suka kamu." Di Indonesia sendiri, budaya kita cenderung tidak terlalu belak-belakan dalam mengungkapkan perasaan romantis. Terutama bagi laki-laki yang sering merasa bahwa mengungkapkan perasaan secara langsung itu adalah sesuatu yang memalukan atau terlalu berisiko. Jadi mereka akan mencari cara-cara kreatif untuk menyampaikan perasaannya. Misalnya, bayangkan ada seorang cowok bernama Andi yang sudah lama menyukai teman kuliahnya yang bernama Rina. Setiap kali mereka bertemu di kampus, Andi selalu bilang hal-hal seperti, "Rina, kalau aku punya pacar kaya kamu pasti hidup aku bahagia banget deh." Atau, "Kamu tuh tipe cewek idaman banget sih." Rina mungkin menganggap Andi hanya bercanda atau hanya sedang memujinya sebagai teman. Tapi sebenarnya Andi sedang berusaha mati-matian untuk menyampaikan perasaannya tanpa harus secara langsung menyatakan cinta. Kata-kata seperti, "Kalau kamu jadi pacarku," atau "Kamu tipe idamanku," itu bukan sekadar candaan. Itu adalah cara laki-laki mengetes reaksimu sebelum dia benar-benar memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya secara resmi. Kalau kamu merespons dengan positif, misalnya tersenyum atau bilang, "Ah masa sih?" dia akan merasa lebih percaya diri dan mungkin akan semakin berani mengungkapkan perasaannya. Tapi kalau kamu merespons dengan dingin atau mengabaikannya, dia mungkin akan mundur dan berpikir bahwa kamu tidak tertarik padanya. Selain itu, ada juga laki-laki yang menggunakan humor sebagai cara untuk mengungkapkan rasa sukanya. Misalnya, dia mungkin akan bilang dengan nada bercanda, "Kita nikah aja yuk," atau, "Kalau aku nembak kamu, kamu terima nggak?" Meskipun dia mengatakannya sambil tertawa, sebenarnya ada bagian dari dirinya yang serius dan sedang mencoba mengukur bagaimana reaksimu terhadap ide tersebut. Di budaya Indonesia, penggunaan humor sebagai cara untuk mendekati lawan jenis itu sangat umum. Laki-laki Indonesia sering menggunakan candaan sebagai tameng untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan ditolak. Dengan bercanda, kalau ternyata kamu menolak atau tidak merespons dengan baik, mereka bisa selalu bilang, "Ya kan aku cuma bercanda," dan situasinya tidak akan menjadi terlalu canggung. Tapi sebenarnya, di dalam hatinya, dia berharap kamu menanggapi candaannya dengan serius. Jadi kalau ada laki-laki yang sering mengatakan hal-hal seperti ini kepadamu,
jangan langsung mengabaikannya sebagai candaan belaka. Perhatikan frekuensinya, kalau dia melakukannya berulang kali, kemungkinan besar dia memang benar-benar menyukaimu dan sedang mencari cara yang aman untuk menyampaikan perasaannya. Perhatikan juga ekspresi wajahnya saat mengatakan hal-hal tersebut, apakah matanya berbinar, apakah dia terlihat sedikit gugup, apakah dia memperhatikan reaksimu dengan seksama? Semua itu adalah petunjuk tambahan yang mengkonfirmasi bahwa perasaannya itu nyata. Tanda yang kedua adalah ketika seorang laki-laki mulai membuka kelemahan dan sisi rapuhnya di depanmu. Ini adalah tanda yang sangat kuat karena secara umum, laki-laki di Indonesia dibesarkan dengan nilai-nilai yang mengajarkan mereka untuk selalu terlihat kuat, tangguh, dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Dari kecil, laki-laki sering diajarkan bahwa menangis itu adalah tanda kelemahan, bahwa mereka harus selalu menjadi pelindung, dan bahwa menunjukkan sisi rapuh mereka adalah sesuatu yang memalukan. Jadi ketika seorang laki-laki memilih untuk membuka diri dan menunjukkan kelemahannya di depanmu, itu artinya dia sudah sangat percaya kepadamu dan merasa bahwa kamu adalah orang yang aman untuk berbagi hal-hal yang biasanya dia simpan untuk dirinya sendiri. Misalnya, bayangkan ada seorang cowok bernama Budi yang selalu terlihat ceria dan percaya diri di depan teman-temannya. Dia dikenal sebagai orang yang selalu bisa diandalkan dan tidak pernah mengeluh tentang apapun. Tapi suatu hari, dia tiba-tiba cerita kepadamu bahwa sebenarnya dia sedang mengalami masa-masa sulit di pekerjaannya, bahwa bosnya sering menekannya, dan bahwa dia merasa tidak yakin dengan karirnya. Atau mungkin dia menceritakan tentang masa kecilnya yang tidak mudah, tentang hubungannya dengan orang tuanya yang kurang harmonis, atau tentang pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Ketika seorang laki-laki menceritakan hal-hal seperti ini kepadamu, itu bukan sekadar curhat biasa. Itu adalah cara dia mengatakan, "Aku percaya kamu. Aku ingin kamu mengenal aku yang sebenarnya, bukan hanya versi diriku yang aku tunjukkan ke dunia luar." Ini adalah bentuk keintiman emosional yang sangat mendalam, dan laki-laki tidak akan melakukan ini kepada sembarang orang. Mereka hanya akan membuka diri seperti ini kepada orang yang mereka anggap spesial, seseorang yang mereka inginkan untuk menjadi bagian dari hidup mereka dalam jangka panjang. Di Indonesia, di mana budaya maskulinitas masih cukup kuat, tindakan membuka diri seperti ini bahkan lebih bermakna. Seorang laki-laki Indonesia yang bersedia menunjukkan sisi rapuhnya di depanmu itu, artinya dia sudah menempatkanmu di posisi yang sangat tinggi dalam hidupnya. Dia tidak hanya menyukaimu secara fisik, tapi dia juga merasa terhubung denganmu secara emosional dan ingin membangun hubungan yang lebih dalam denganmu. Jadi kalau ada laki-laki yang tiba-tiba mulai bercerita tentang masalah-masalahnya, tentang ketakutannya, atau tentang hal-hal yang biasanya dia simpan untuk dirinya sendiri, jangan anggap remeh. Itu adalah salah satu sinyal terkuat bahwa dia menyukaimu dan ingin kamu menjadi orang yang paling dekat dengannya. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah mendengarkan dengan tulus, jangan menghakimi, dan tunjukkan bahwa kamu menghargai kepercayaan yang dia berikan kepadamu. Respons yang tepat dari kamu di saat seperti ini bisa menjadi fondasi yang sangat kuat untuk hubungan kalian ke depannya. Tanda yang ketiga adalah ketika dia selalu berusaha membuat percakapan setiap kali kalian berpapasan. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya ini adalah tanda yang cukup signifikan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat kerja atau di kampus, kita sering berpapasan dengan banyak orang. Dan biasanya, interaksi kita dengan orang-orang yang kita papasi itu hanya sebatas sapaan singkat seperti, "Hai," atau, "Apa kabar?" lalu kita melanjutkan perjalanan kita. Tapi kalau ada seorang laki-laki yang setiap kali berpapasan denganmu selalu berusaha untuk memperpanjang interaksi tersebut menjadi sebuah percakapan, itu adalah tanda bahwa dia menyukaimu. Misalnya, kamu sedang berjalan di koridor kantor dan berpapasan dengan seorang cowok bernama Dimas. Kalau Dimas hanya bilang, "Hai," atau, "Apa kabar?" lalu melanjutkan jalannya, itu adalah interaksi biasa yang tidak perlu kamu pikirkan lebih jauh. Tapi kalau Dimas berhenti, menatap matamu, dan bilang sesuatu seperti, "Aku kemarin dengerin lagu yang kamu rekomendasiin loh, bagus banget. Kamu tahu nggak kalau bandnya itu juga punya album baru?" Maka itu adalah tanda yang jelas bahwa Dimas sedang berusaha menciptakan momen bersamamu. Kenapa ini menjadi tanda yang signifikan? Karena berpapasan dengan seseorang itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang sangat singkat. Dalam hitungan detik, kalian akan melewati satu sama lain dan kesempatan itu hilang.
Jadi ketika seorang laki-laki memilih untuk memanfaatkan kesempatan singkat itu untuk membuat percakapan denganmu, itu artinya dia sudah memikirkanmu sebelumnya. Dia mungkin sudah menyiapkan topik pembicaraan, atau setidaknya dia sudah memutuskan bahwa ketika dia bertemu denganmu, dia ingin berbicara denganmu lebih dari sekadar sapaan biasa. Ini menunjukkan bahwa kamu selalu ada di pikirannya dan dia selalu mencari kesempatan untuk berinteraksi denganmu. Perhatikan juga bagaimana dia menatapmu saat berbicara. Kalau dia benar-benar menatap matamu dengan intens, tidak mengalihkan pandangan ke tempat lain, dan memberikan perhatian penuh kepadamu meskipun situasinya hanya berpapasan singkat, itu adalah konfirmasi tambahan bahwa perasaannya kepadamu itu nyata. Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat dalam konteks romantis. Ketika seseorang menatap matamu dengan intens, itu artinya dia ingin membangun koneksi yang lebih dalam denganmu. Di sisi lain, kalau seseorang hanya menatapmu sekilas dan langsung mengalihkan pandangan, itu biasanya menunjukkan bahwa dia tidak terlalu tertarik atau hanya sedang bersikap sopan. Dalam budaya Indonesia, kontak mata yang intens antara laki-laki dan perempuan sebenarnya cukup jarang terjadi dalam interaksi sehari-hari yang biasa. Kita cenderung menghindari kontak mata yang terlalu lama karena dianggap tidak sopan atau terlalu agresif. Jadi ketika seorang laki-laki Indonesia berani menatap matamu dengan intens saat berbicara, itu menunjukkan bahwa perasaannya sudah cukup kuat sehingga dia rela melanggar norma sosial yang biasa dia patuhi. Itu adalah sinyal yang tidak boleh kamu abaikan. Selain kontak mata, perhatikan juga bahasa tubuhnya saat berbicara denganmu di momen-momen berpapasan ini. Apakah tubuhnya menghadap ke arahmu? Apakah dia sedikit membungkuk ke arahmu seolah-olah ingin lebih dekat? Apakah dia tersenyum dengan tulus, bukan senyum sopan yang biasa dia berikan kepada orang lain? Semua detail kecil ini bisa membantumu memahami apakah dia benar-benar menyukaimu atau hanya bersikap ramah. Tanda yang keempat adalah ketika dia bertanya apakah kamu sudah punya pacar atau apakah ada orang yang kamu sukai. Ini adalah tanda yang cukup jelas dan straightforward, tapi tetap saja banyak perempuan yang tidak menyadarinya atau menganggapnya sebagai pertanyaan biasa. Pikirkan sejenak. Kenapa seorang laki-laki ingin tahu apakah kamu sudah punya pacar atau belum? Jawabannya sederhana, karena dia ingin tahu apakah dia punya kesempatan untuk mendekatimu. Kalau kamu sudah punya pacar, dia mungkin akan mundur karena dia menghormati hubunganmu. Tapi kalau kamu belum punya pacar, dia akan merasa lega dan mungkin akan semakin berani untuk mendekatimu. Pertanyaan ini sebenarnya adalah cara laki-laki untuk melakukan reconnaissance atau pengintaian sebelum melancarkan aksinya. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak membuang waktu dan energi untuk mendekati seseorang yang sudah tidak available. Di Indonesia, di mana hubungan romantis sering menjadi bahan obrolan di kalangan teman dan keluarga, pertanyaan seperti ini bisa muncul dalam berbagai konteks. Misalnya, bayangkan ada seorang cowok bernama Fajar yang sering ngobrol denganmu di grup chat kantor. Suatu hari, entah bagaimana percakapan berbelok ke topik hubungan, dan Fajar tiba-tiba bertanya, kamu udah punya pacar belum sih? Atau, ada cowok yang lagi kamu suka nggak? Pertanyaan seperti ini, terutama kalau datang tanpa konteks yang jelas atau tanpa kamu memancingnya, adalah sinyal yang sangat kuat bahwa Fajar menyukaimu. Yang lebih menarik lagi adalah ketika pertanyaan ini diajukan tanpa kamu bertanya duluan tentang status hubungannya. Kalau dalam sebuah percakapan kamu bertanya kepadanya, Fajar, kamu udah punya pacar belum? Dan dia balik bertanya kepadamu, kamu sendiri gimana? Itu masih bisa dianggap sebagai pertanyaan balik yang normal dalam alur percakapan. Tapi kalau dia yang memulai duluan dan bertanya tentang status hubunganmu tanpa ada konteks sebelumnya, itu jauh lebih bermakna karena itu menunjukkan bahwa dia sudah memikirkan tentang kemungkinan hubungan denganmu bahkan sebelum percakapan itu terjadi. Satu hal yang perlu kamu perhatikan juga adalah siapa yang mengirim pertanyaan tersebut. Kadang-kadang, seorang laki-laki tidak langsung bertanya sendiri tapi menyuruh teman dekatnya untuk mencari tahu. Misalnya, kalau tiba-tiba teman laki-lakinya yang bernama Gilang, yang biasanya tidak pernah membahas kehidupan pribadimu, tiba-tiba bertanya, kamu lagi dekat sama siapa sih sekarang? Kemungkinan besar Gilang sedang melakukan misi untuk temannya yang menyukaimu. Di Indonesia, fenomena ini sangat umum. Laki-laki Indonesia sering menggunakan teman sebagai perantara untuk mencari tahu informasi tentang perempuan yang mereka sukai. Mereka mungkin terlalu malu atau terlalu takut untuk bertanya langsung.
Jadi mereka meminta bantuan teman untuk melakukan investigasi terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman dari seorang laki-laki tiba-tiba mulai bertanya-tanya tentang kehidupan pribadimu, itu bisa jadi petunjuk bahwa laki-laki tersebut sedang tertarik padamu. Tanda yang kelima adalah dia tidak pernah berinisiatif untuk menjauh darimu. Ini adalah tanda yang sangat penting tapi sering terlewatkan karena sifatnya yang pasif. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, dia akan berusaha untuk selalu berada di dekatmu selama mungkin. Dia tidak akan menjadi orang pertama yang mengakhiri percakapan, dia tidak akan mencari alasan untuk pergi, dan dia akan tetap berada di sisimu meskipun sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ini berkaitan dengan sifat alami laki-laki yang cenderung posesif terhadap orang yang mereka sukai. Bukan posesif dalam artian negatif yang mengontrol dan membatasi, tapi lebih kepada keinginan untuk selalu berada di dekat orang yang mereka sayangi dan memastikan bahwa tidak ada saingan yang mengambil kesempatan. Misalnya, bayangkan kamu sedang ada di sebuah acara gathering kantor dan kamu ngobrol dengan seorang cowok bernama Hendra. Percakapan kalian sudah berlangsung cukup lama, topiknya sudah berganti berkali-kali, dan seharusnya sudah ada momen natural di mana salah satu dari kalian pamit untuk ngobrol dengan orang lain atau untuk mengambil makanan. Tapi Hendra tetap di situ. Dia terus mencari topik baru untuk mempertahankan percakapan. Dia tidak terlihat gelisah atau ingin pergi. Dan dia memberikan perhatian penuh kepadamu seolah-olah kamu adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Ini adalah tanda yang sangat kuat bahwa Hendra menyukaimu. Dia tidak ingin meninggalkanmu karena dia menikmati waktunya bersamamu dan dia takut kalau dia pergi. Momen berharga ini akan berakhir dan dia tidak tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Selain dalam konteks percakapan, perhatikan juga jarak fisik antara kamu dan dia. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, dia akan cenderung berada di jarak yang dekat denganmu. Kalau kamu bergerak, dia akan ikut bergerak ke arahmu. Kalau kamu duduk di suatu tempat, dia akan mencari tempat duduk yang dekat denganmu. Dan yang paling penting, kalau kamu mendekat padanya, dia tidak akan mundur atau menjauh. Sebaliknya, dia akan menyambut kedekatanmu dengan senang hati, meskipun mungkin dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Dalam hatinya, dia mungkin sedang bersorak kegirangan karena orang yang dia sukai memilih untuk berada dekat dengannya. Di Indonesia, di mana norma sosial tentang jarak fisik antara laki-laki dan perempuan masih cukup dijaga terutama di lingkungan yang lebih konservatif, tindakan seorang laki-laki untuk tetap dekat denganmu itu adalah pernyataan yang cukup berani. Dia rela mengambil risiko dianggap terlalu dekat atau dikomentar oleh orang-orang di sekitarnya demi bisa berada di dekatmu. Itu menunjukkan bahwa perasaannya sudah cukup kuat sehingga dia tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Tentu saja, ini perlu dibedakan dengan laki-laki yang memang pada dasarnya ramah dan suka bersosialisasi dengan semua orang. Untuk membedakannya, perhatikan apakah dia bersikap seperti ini hanya kepadamu atau kepada semua perempuan. Kalau dia hanya berperilaku seperti ini kepadamu saja, sementara dengan perempuan lain dia lebih berjaga jarak, maka kemungkinan besar perasaannya kepadamu itu spesial. Tanda yang keenam adalah dia berusaha untuk menyelaraskan nilai-nilai dan pandangannya denganmu. Ini adalah tanda yang cukup halus tapi sangat bermakna. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, dia secara sadar maupun tidak sadar akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kalian berdua memiliki banyak kesamaan. Dia akan sering setuju dengan pendapatmu, dia akan menunjukkan bahwa dia memiliki minat yang sama denganmu, dan dia akan berusaha untuk menghindari konflik atau perbedaan pendapat yang bisa membuat jarak antara kalian. Ini dilakukan karena secara psikologis, manusia cenderung tertarik kepada orang yang mirip dengan diri mereka. Laki-laki memahami ini, baik secara sadar maupun instingtif, dan mereka menggunakan strategi ini untuk membuatmu merasa bahwa kalian berdua itu cocok dan akan bahagia kalau bersama. Misalnya, bayangkan kamu sedang ngobrol dengan seorang cowok bernama Irfan tentang berbagai topik. Kamu bilang bahwa kamu lebih suka liburan ke pantai daripada ke gunung, dan Irfan langsung merespons dengan, "Wah, sama. Aku juga lebih suka pantai, apalagi pantai di Bali atau Lombok, indah banget kan?" Lalu kamu bilang bahwa menurutmu kejujuran adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan, dan Irfan lagi-lagi setuju dengan antusias. "Iya, aku juga berpikir gitu." Kejujuran itu pondasi banget dalam hubungan. Kemudian kamu cerita bahwa kamu suka masak, dan Irfan bilang, "Keren. Aku juga suka masak loh, kapan-kapan kita masak bareng yuk."
Kalau kamu perhatikan, dalam setiap topik yang dibahas, Irfan selalu menemukan cara untuk menunjukkan kesamaan antara kalian berdua. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi yang dia gunakan, mungkin tanpa dia sadari sepenuhnya, untuk membuatmu merasa bahwa kalian berdua itu satu frekuensi dan akan cocok kalau bersama. Salah satu kata kunci yang sering digunakan laki-laki dalam konteks ini adalah sama atau aku juga. Kalau kamu memperhatikan bahwa seorang laki-laki sering menggunakan kata-kata ini saat berbicara denganmu, terutama dalam topik-topik yang berkaitan dengan nilai-nilai, preferensi, atau pandangan hidup. Itu adalah indikasi yang kuat bahwa dia menyukaimu dan sedang berusaha membangun koneksi denganmu. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa kalian memang benar-benar memiliki banyak kesamaan secara natural. Tapi kalau kamu merasa bahwa dia terlalu sering setuju denganmu sampai-sampai seolah-olah tidak ada satupun hal yang kalian berbeda pendapat, itu patut dicurigai bahwa dia sedang melakukan penyesuaian untuk memenangkan hatimu. Dalam budaya Indonesia, di mana keharmonisan dan menghindari konflik itu sangat dihargai, strategi ini bisa terlihat sangat natural dan tidak dibuat-buat. Laki-laki Indonesia pada umumnya memang cenderung menghindari konfrontasi dalam interaksi sosial, jadi mungkin agak sulit untuk membedakan antara seorang laki-laki yang memang setuju denganmu dan seorang laki-laki yang sengaja menyesuaikan diri denganmu karena dia menyukaimu. Cara untuk membedakannya adalah dengan memperhatikan apakah dia hanya setuju denganmu atau juga menambahkan detail dan elaborasi yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memahami dan menghayati pendapatmu. Seorang laki-laki yang hanya setuju secara sopan mungkin akan bilang, "Iya, betul," dan kemudian mengalihkan topik. Tapi seorang laki-laki yang menyukaimu dan berusaha menyelaraskan nilainya denganmu akan bilang sesuatu seperti, "Iya, aku setuju banget." Malah menurutku, dan kemudian mengembangkan topik tersebut lebih jauh. Menunjukkan bahwa dia benar-benar ngaget dan ingin membangun percakapan yang lebih dalam denganmu tentang topik tersebut. Tanda yang ketujuh adalah dia dengan sengaja memberitahumu bahwa dia sedang tidak punya pacar. Ini adalah tanda yang cukup lucu sebenarnya kalau kamu memikirkannya. Kenapa seorang laki-laki merasa perlu untuk memberitahumu bahwa dia sedang single? Jawabannya sederhana, karena dia ingin kamu tahu bahwa dia available dan siap untuk memulai hubungan, terutama denganmu. Dengan memberitahumu bahwa dia sedang tidak punya pacar, dia sedang membuka pintu dan mengundangmu untuk masuk. Dia seolah-olah mengatakan, "Hei, aku sedang sendiri loh. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi pacarku." Misalnya, bayangkan ada seorang cowok bernama Kevin yang sering ngobrol denganmu. Di tengah-tengah percakapan, tanpa konteks yang jelas, dia tiba-tiba bilang, "Aduh, akhir-akhir ini sepi banget ya. Udah lama nih nggak punya pacar." Atau mungkin dia bilang, "Teman-teman aku udah pada punya pacar semua, aku sendiri masih jomblo nih." Pernyataan seperti ini, terutama kalau disampaikan tanpa kamu bertanya terlebih dahulu, adalah sinyal yang sangat jelas bahwa dia sedang berusaha memberitahumu bahwa dia available. Beberapa laki-laki bahkan lebih jauh dengan tidak hanya menyatakan bahwa mereka single tapi juga menunjukkan bahwa mereka ingin punya pacar. Misalnya, Kevin mungkin bilang, "Jomblo terus nih, kapan ya bisa punya pacar? Pengen banget punya seseorang yang bisa diajak jalan bareng." Pernyataan seperti ini bahkan lebih kuat sinyalnya karena dia tidak hanya memberitahu bahwa dia single tapi juga menunjukkan bahwa dia sedang aktif mencari pasangan, yang secara implisit mengundangmu untuk mengisi posisi tersebut. Di Indonesia, di mana status jomblo sering menjadi bahan bercandaan dan tekanan sosial dari keluarga serta teman-teman untuk segera punya pacar itu cukup kuat, pernyataan seperti ini bisa terdengar natural dan tidak terlalu mencurigakan. Tapi kalau kamu memperhatikan bahwa dia sering mengatakan hal-hal seperti ini khususnya ketika berbicara denganmu dan tidak terlalu sering mengatakannya kepada orang lain, itu adalah indikasi yang kuat bahwa dia sedang menargetkan pesan tersebut kepadamu. Dia ingin kamu yang mendengarnya, dia ingin kamu yang meresponsnya, dan dia berharap kamu akan mengambil inisiatif atau setidaknya memberikan sinyal balik bahwa kamu juga tertarik. Jadi kalau ada laki-laki yang tiba-tiba curhat tentang status jomblonya kepadamu, jangan hanya merespons dengan, "Ya nanti juga pasti dapat kok." Coba pikirkan, mungkin dia sedang mengirimkan sinyal kepadamu bahwa dia ingin kamulah orang yang mengakhiri status jomblonya itu. Tanda yang ke-8 dan terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, adalah ketika dia selalu ada untukmu saat kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik.
Ini mungkin adalah tanda yang paling tulus dan paling bermakna dari semua tanda yang sudah dibahas sebelumnya. Ketika seorang laki-laki benar-benar menyukaimu, dia tidak hanya ingin berada di dekatmu saat kamu sedang bahagia dan menyenangkan untuk diajak ngobrol. Dia juga ingin berada di sisimu saat kamu sedang sedih, kecewa, marah, atau mengalami masalah. Bahkan, saat-saat seperti inilah yang paling penting baginya karena dia ingin menjadi orang yang bisa kamu andalkan, orang yang bisa membuatmu merasa lebih baik, dan orang yang bisa menunjukkan bahwa dia akan selalu ada untukmu apapun yang terjadi. Misalnya, bayangkan kamu sedang mengalami hari yang buruk di kantor. Bosmu memarahimu di depan rekan kerja, proyekmu ditolak, dan kamu merasa sangat down. Seorang cowok bernama Rizky yang satu kantor denganmu menyadari bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dia tidak pura-pura tidak melihat, dia tidak mengabaikan kondisimu, dan dia tidak menunggu sampai kamu menghampirinya untuk cerita. Sebaliknya, dia yang menghampirimu dan dengan tulus bertanya, "Kamu kenapa? Kok kayaknya lagi sedih? Ada yang bisa aku bantu? Atau, aku lihat kamu dari tadi kayaknya lagi nggak mood. Kalau mau cerita, aku siap dengerin." Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa Rizky tidak hanya memperhatikanmu dari jauh tapi juga cukup peduli untuk mengambil tindakan. Dia rela meninggalkan kenyamanannya untuk menghampirimu dan menawarkan bantuan. Ini bukan sesuatu yang dilakukan laki-laki untuk sembarang orang. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang spesial dalam hidupmu. Seseorang yang selalu bisa kamu andalkan saat keadaan sulit. Di Indonesia, di mana konsep gotong royong dan saling membantu itu sudah menjadi bagian dari budaya kita, tindakan membantu orang lain memang sudah menjadi hal yang umum. Tapi ada perbedaan antara membantu secara umum dan membantu dengan perhatian khusus yang ditujukan secara spesifik kepadamu. Seorang laki-laki yang hanya bersikap gotong royong akan membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan, tanpa memilih-milih. Tapi seorang laki-laki yang menyukaimu akan memberikan perhatian ekstra kepadamu, dia akan menjadi orang pertama yang menyadari kalau kamu sedang tidak baik, dan dia akan berusaha lebih keras untuk membantumu dibandingkan ketika dia membantu orang lain. Perhatikan juga kualitas bantuannya. Apakah dia hanya memberikan kata-kata penghiburan yang generik seperti, "Sabar ya," atau, "Nanti juga lewat"? Atau apakah dia benar-benar mendengarkan masalahmu, memberikan saran yang thoughtful, dan bahkan menawarkan bantuan konkret untuk menyelesaikan masalahmu? Seorang laki-laki yang menyukaimu akan melakukan yang terakhir. Dia tidak hanya ingin kamu merasa lebih baik secara emosional, tapi dia juga ingin membantu menyelesaikan masalahmu secara praktis karena dia benar-benar peduli dengan kesejahteraanmu. Selain itu, perhatikan juga timingnya. Apakah dia selalu muncul di saat yang tepat? Apakah dia sepertinya selalu tahu kapan kamu sedang membutuhkan seseorang untuk berbicara? Ini mungkin bukan kebetulan. Mungkin dia selalu memperhatikanmu dari jauh dan selalu siaga untuk bertindak kalau dia melihat ada tanda-tanda bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Ini menunjukkan tingkat perhatian dan kepedulian yang sangat tinggi, yang biasanya hanya dimiliki oleh seseorang yang benar-benar memiliki perasaan mendalam terhadapmu. Sekarang, setelah kamu mengetahui kedelapan tanda ini, penting untuk memahami beberapa konteks tambahan yang bisa membantumu membaca situasi dengan lebih akurat. Pertama, jangan hanya mengandalkan satu tanda saja untuk menyimpulkan bahwa seseorang menyukaimu. Satu tanda bisa saja hanya kebetulan atau merupakan bagian dari kepribadiannya yang memang seperti itu kepada semua orang. Yang perlu kamu perhatikan adalah apakah ada beberapa tanda sekaligus yang muncul secara konsisten dalam interaksimu dengan orang tersebut. Kalau kamu bisa mengidentifikasi 3 atau 4 tanda dari 8 tanda yang sudah dibahas, kemungkinan besar perasaannya kepadamu itu nyata. Kedua, perhatikan konteks budaya dan sosial di mana kalian berinteraksi. Di Indonesia, cara orang mengekspresikan perasaan romantis bisa sangat berbeda tergantung pada latar belakang budaya, tingkat pendidikan, lingkungan kerja, dan faktor-faktor lainnya. Seorang laki-laki yang berasal dari kota besar mungkin akan lebih terbuka dan langsung dalam mengekspresikan perasaannya, sementara seorang laki-laki dari lingkungan yang lebih tradisional mungkin akan lebih halus dan tidak langsung. Pahami konteks ini agar kamu tidak salah menginterpretasi sinyal-sinyal yang diberikan. Ketiga, pertimbangkan juga kepribadian laki-laki tersebut secara keseluruhan. Ada laki-laki yang memang pada dasarnya ramah, ekspresif, dan suka bersosialisasi dengan semua orang, termasuk perempuan.
Kalau dia bersikap ramah dan perhatian tidak hanya kepadamu tapi juga kepada semua perempuan di sekitarnya, maka mungkin itu memang kepribadiannya dan bukan tanda bahwa dia menyukaimu secara spesial. Tapi kalau dia bersikap berbeda kepadamu dibandingkan kepada perempuan lain, misalnya lebih perhatian, lebih sering ngobrol, lebih banyak kontak mata, dan sebagainya, itu adalah indikasi yang kuat bahwa perasaannya kepadamu itu spesial. Keempat, jangan lupa untuk juga memperhatikan perasaanmu sendiri. Kadang-kadang kita terlalu fokus mencari tahu apakah orang lain menyukai kita sehingga kita lupa untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah aku juga menyukainya? Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat dan bahagia itu dibangun atas dasar perasaan yang mutual, di mana kedua belah pihak memiliki perasaan yang sama kuatnya satu sama lain. Jadi jangan hanya mencari konfirmasi dari luar, tapi juga dengarkan hatimu sendiri. Kelima, ada hal penting yang perlu diingat mengenai perbedaan antara seorang laki-laki yang tulus menyukaimu dan seorang laki-laki yang hanya sedang bermain-main atau mencari perhatian. Seorang laki-laki yang tulus menyukaimu akan menunjukkan konsistensi dalam perilakunya. Dia tidak hanya bersikap manis dan perhatian saat dia ingin sesuatu darimu, tapi juga di saat-saat biasa ketika tidak ada keuntungan yang bisa dia dapatkan. Dia akan tetap ada untukmu di hari-hari biasa, bukan hanya di momen-momen spesial. Dia akan tetap memperhatikanmu meskipun ada perempuan lain di sekitarnya yang mungkin lebih menarik secara fisik. Konsistensi adalah kunci utama yang membedakan antara perasaan yang tulus dan perasaan yang hanya sementara atau superficial. Di sisi lain, laki-laki yang hanya bermain-main biasanya akan menunjukkan inkonsistensi dalam perilakunya. Kadang dia sangat perhatian, kadang dia mengabaikanmu. Kadang dia bilang hal-hal yang manis, tapi kemudian bersikap seolah-olah tidak pernah mengatakan hal-hal tersebut. Dia mungkin memberikan sinyal-sinyal yang membingungkan, kadang terlihat tertarik tapi kadang terlihat tidak peduli. Kalau kamu menemukan pola seperti ini, berhati-hatilah karena mungkin dia tidak benar-benar memiliki perasaan yang tulus kepadamu. Selain itu, ada juga beberapa tanda tambahan yang bisa kamu perhatikan untuk mengkonfirmasi apakah seorang laki-laki menyukaimu atau tidak. Salah satunya adalah bagaimana dia berperilaku di media sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial kita, termasuk dalam konteks romantis. Seorang laki-laki yang menyukaimu mungkin akan sering melihat Instagram Stories mu, meng-like postinganmu, meninggalkan komentar di foto-fotomu, atau mengirimkan DM untuk merespon sesuatu yang kamu posting. Dia mungkin juga akan sering muncul sebagai orang pertama yang melihat Stories mu, yang menunjukkan bahwa dia sering mengecek profilmu. Di Indonesia, di mana penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok sangat tinggi, perilaku di media sosial bisa menjadi indikator yang cukup reliable tentang perasaan seseorang. Tapi tentu saja, ini juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Mungkin saja dia memang aktif di media sosial dan sering berinteraksi dengan postingan banyak orang, bukan hanya milikmu. Jadi lagi-lagi, yang perlu kamu perhatikan adalah apakah perilakunya di media sosial kepadamu itu berbeda atau lebih intens dibandingkan dengan perilakunya kepada orang lain. Tanda lain yang bisa kamu perhatikan adalah bagaimana dia memperkenalkanmu kepada teman-temannya. Seorang laki-laki yang menyukaimu biasanya akan bangga untuk memperkenalkanmu kepada teman-teman dekatnya. Dia ingin teman-temannya mengenalmu dan menyukaimu karena dia sudah membayangkan masa depan di mana kamu akan menjadi bagian dari lingkaran sosialnya. Kalau dia mengajakmu untuk bergabung dengan acara-acara yang melibatkan teman-temannya, atau kalau dia dengan antusias memperkenalkanmu kepada mereka, itu adalah tanda yang sangat positif. Di budaya Indonesia, di mana hubungan pertemanan dan keluarga itu sangat erat dan penting, tindakan memperkenalkan seseorang kepada teman-teman dekat itu memiliki makna yang sangat besar. Itu berarti dia sudah cukup serius dengan perasaannya dan ingin kamu menjadi bagian dari dunianya yang lebih luas. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana dia merespons ketika ada laki-laki lain yang mendekatimu atau berinteraksi denganmu. Seorang laki-laki yang menyukaimu mungkin akan menunjukkan tanda-tanda cemburu, meskipun dia berusaha untuk menyembunyikannya. Dia mungkin akan bertanya, siapa tuh yang tadi ngobrol sama kamu? Atau, kamu kenal dari mana sama dia? Dengan nada yang sedikit lebih serius dari biasanya. Atau mungkin dia akan terlihat sedikit tidak nyaman atau diam ketika ada laki-laki lain yang sedang berinteraksi denganmu di dekatnya. Rasa cemburu ini, selama masih dalam batas yang sehat dan tidak berlebihan,
Sebenarnya adalah tanda bahwa dia benar-benar peduli dan takut kehilanganmu. Tapi tentu saja, perlu dibedakan antara rasa cemburu yang sehat dan posesiveness yang berlebihan. Rasa cemburu yang sehat adalah ketika dia merasa sedikit tidak nyaman tapi tetap menghormati kebebasanmu dan tidak berusaha mengontrol dengan siapa kamu boleh berinteraksi. Sementara posesiveness yang berlebihan adalah ketika dia marah, mengontrol, atau melarangmu untuk berinteraksi dengan laki-laki lain. Yang terakhir ini bukan tanda cinta, tapi tanda red flag yang harus kamu waspadai. Ada juga tanda yang berkaitan dengan cara dia berkomunikasi denganmu lewat chat atau pesan teks. Seorang laki-laki yang menyukaimu biasanya akan membalas pesanmu dengan cepat, memberikan respons yang panjang dan thoughtful bukan sekadar satu atau dua kata, dan akan berusaha untuk menjaga percakapan tetap berlangsung bahkan ketika topiknya sudah mulai habis. Dia mungkin juga akan mengirimkan pesan pertama di pagi hari untuk mengucapkan selamat pagi, atau pesan terakhir di malam hari untuk mengucapkan selamat tidur. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang pertama dan terakhir yang ada di pikirannya setiap harinya. Di Indonesia, budaya chatting itu sangat kuat. Kita menghabiskan banyak waktu setiap harinya untuk berinteraksi lewat WhatsApp, Line, atau platform messaging lainnya. Jadi bagaimana seseorang berkomunikasi denganmu lewat chat bisa memberikan banyak informasi tentang perasaannya. Perhatikan apakah dia menggunakan emoji yang romantis atau mesra, apakah dia sering mengirimimu meme atau konten lucu yang membuatmu tersenyum, atau apakah dia sering bertanya tentang harimu dan menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap apa yang kamu lakukan. Semua ini adalah tanda-tanda kecil tapi bermakna yang menunjukkan bahwa dia menyukaimu. Sekarang, mungkin kamu bertanya, "Oke, aku sudah tahu tanda-tandanya. Tapi apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Mengetahui tanda-tanda bahwa seseorang menyukaimu itu hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kamu merespons sinyal-sinyal tersebut. Kalau kamu juga menyukai laki-laki tersebut, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa perasaannya itu berbalas. Pertama, kamu bisa mulai memberikan sinyal balik yang positif. Tersenyumlah lebih sering kepadanya, tunjukkan ketertarikan terhadap apa yang dia ceritakan, dan buatlah dia merasa bahwa kamu menikmati waktumu bersamanya. Kedua, kamu juga bisa mulai mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengannya. Jangan selalu menunggu dia yang memulai percakapan, kadang-kadang kamu juga bisa menjadi orang pertama yang mengirim pesan atau yang mengajaknya ngobrol. Ini akan memberikan sinyal yang sangat kuat kepadanya bahwa kamu juga tertarik. Ketiga, kalau kamu sudah cukup yakin bahwa perasaannya itu nyata dan kamu juga memiliki perasaan yang sama, jangan takut untuk membuka percakapan tentang perasaan kalian. Di Indonesia, memang masih ada norma yang mengatakan bahwa laki-laki yang harus mengambil langkah pertama untuk menyatakan perasaan. Tapi di era modern seperti sekarang, tidak ada salahnya kalau kamu sebagai perempuan yang membuka percakapan tersebut. Kamu tidak harus langsung menyatakan perasaanmu, tapi kamu bisa memberikan sinyal yang cukup jelas sehingga dia merasa cukup percaya diri untuk mengambil langkah selanjutnya. Misalnya, kamu bisa bilang sesuatu seperti, "Aku senang banget kalau ngobrol sama kamu. Rasanya beda dari ngobrol sama orang lain." Pernyataan seperti ini akan membuat dia merasa dihargai dan akan memberikan dorongan yang dia butuhkan untuk akhirnya menyatakan perasaannya kepadamu. Ada satu hal lagi yang penting untuk diingat, yaitu bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan perasaan. Tidak semua laki-laki akan menunjukkan semua 8 tanda yang sudah dibahas di atas. Beberapa mungkin hanya menunjukkan 2 atau 3 tanda, sementara yang lain mungkin menunjukkan tanda-tanda yang berbeda yang tidak termasuk dalam daftar ini. Yang paling penting adalah kamu peka terhadap perubahan perilaku seseorang terhadapmu. Kalau dia mulai bersikap berbeda kepadamu dibandingkan biasanya, entah itu lebih perhatian, lebih sering ngobrol, lebih sering tersenyum, atau menunjukkan tanda-tanda lain yang membuatmu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, maka kemungkinan besar instingmu itu benar. Percayalah pada instingmu. Karena seringkali hati kita sudah tahu jawabannya bahkan sebelum pikiran kita sempat menganalisisnya. Dalam budaya Indonesia yang kaya akan nuansa dan makna tersirat, kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal yang tidak diucapkan secara langsung itu sangat berharga. Kita dibesarkan dalam budaya yang menghargai kesopanan, kehalusan, dan ekspresi tidak langsung. Jadi banyak hal yang tidak dikatakan secara verbal tapi disampaikan melalui tindakan,
gestur, tatapan mata, dan perilaku. Dengan memahami tanda-tanda yang sudah dibahas di atas dan menerapkannya dalam konteks budaya Indonesia, kamu akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membaca perasaan seseorang dan mengenali ketika seseorang sedang mengirimkan sinyal cinta kepadamu. Pada akhirnya, cinta itu adalah sesuatu yang indah dan berharga. Jangan biarkan ketidakpastian atau kurangnya kepercayaan diri menghalangimu dari meraih kebahagiaan yang mungkin sudah ada di depan matamu. Kalau kamu merasa bahwa ada seseorang yang menyukaimu, jangan abaikan perasaan itu. Perhatikan tanda-tandanya, dengarkan hatimu, dan beranilah untuk mengambil langkah maju. Karena seringkali, hal yang paling kamu sesali dalam hidup bukanlah hal yang kamu lakukan, tapi hal yang tidak kamu lakukan ketika kamu punya kesempatan. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Raih cintamu, dan jadilah bahagia bersama orang yang memang ditakdirkan untukmu.